Dewey menganggap Senusret Terbury sebagai model kepemimpinan ideal. Beberapa bahkan mengadakan kultus pemujaan terhadapnya sebagai dewa pelindung kerajaan dan perang. 7. Menjadikan Mesir kembali sebagai adidaya. Setelah masa-masa ketidakstabilan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Senusret Terbury, kerajaan tengah mencapai puncak stabilitas dan kemakmuran. Ia mengubah Mesir dari kerajaan rapuh menjadi kekuatan regional yang disegani dengan sistem ekonomi dan logistik yang solid dan hubungan diplomatik yang dikendalikan dengan tangan besi. 8. Legenda yang hidup lebih lama dari fisiknya. Meskipun jasadnya terkubur di Dashur, namanya hidup dalam nyanyian dan cerita rakyat. Dalam legenda-legenda yang menyebutnya sebagai raja tak terkalahkan, pemisah laut pasir dan sahabat para dewa. Di beberapa kuil, namanya bahkan diukir bersama Osiris, dan namun menjadikannya setengah dewa di mata rakyatnya. 9. Peninggalan artistik dan budaya. Senusret Terbury meninggalkan gaya artistik baru yang lebih realistis dan ekspresif. Gaya potret wajahnya menjadi tren yang ditiru pada masa setelahnya. Ia juga mendorong penulisan ulang teks-teks keagamaan, memperkuat budaya intelektual di Mesir Tengah. 10. Warisan keteladanan. Di atas segalanya, Senusret Terbury meninggalkan warisan berupa keteladanan dalam memerintah, keras tapi adil, kuat tapi tidak kejam, ilahi tapi tetap manusiawi. Ia bukan hanya membangun tembok, ia membangun institusi dan nilai-nilai pemerintahan yang bertahan jauh lebih lama dari piramidanya. Senusret bukan hanya penguasa tanah tapi penata dunia. Ia tak hanya memerangi musuh tapi juga waktu. Ucapan dari Pendeta Agung Diabedos 100 tahun setelah kematiannya. Raja yang baik tidak hanya mendengar para penasihat, tapi juga bisikan para petani, jerit budak, dan diam ibu yang kehilangan. Dari sanalah kebenaran tumbuh, bukan dari marmer istana, tapi dari lumpur Nil. Batu bisa runtuh, ukiran bisa hilang, tapi hukum yang ditegakkan dalam kebenaran akan tetap berdiri, bahkan saat piramida menjadi debu. Aku ingin dikenal bukan sebagai dewa, tapi Daken sebagai pengawal amanah para dewa. Aku melihat jauh melampaui cakrawala pasir. Bukan demi takhta ini aku bertarung, tetapi demi Mesir yang utuh, di mana sungai tidak dibatasi oleh ketakutan dan anak-anak lahir tanpa ancaman perang di pelupuk mata mereka. Aku memimpin bukan agar namaku dikenang dalam nyanyian, tapi agar rakyatku tidak mengenal lapar dan perpecahan. Keagungan bukan terletak pada kemegahan kuil, melainkan pada keadilan yang ditanam dalam hati rakyat. Aku tidak meminta dipuja, aku meminta Mesir tetap berdiri.